Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting kali ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Jivani dari kelompok 8 yang akan menjadi moderator dari pembahasan topik wawasan Nusantara. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Itu ada yang pertama ada Fauzia dengan NPM 003, yang kedua ada saya sendiri Putri Jivani dengan NPM 017, dan ada Dede Novirianti dengan NPM 024. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung mulai ke pemaparan materi pertama yang akan dibacakan oleh Fauzia. Pada Fauzia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang memiliki pengertian pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Selanjutnya, istilah Nusantara berasal dari kata Nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan dan antara yang diampit oleh dua hal. Next. Menurut Lemhanas, wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis, dengan menitik beratkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional bersumber dari Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Next. Menurut Danu Satputro, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya terkait eksistensi yang saling terhubung, serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan atas asas Nusantara. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep tentang pengetahuan bangsa Indonesia mengenai berbagai aspek-aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara untuk kepentingan nasional yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Untuk yang kedua yaitu hakikat wawasan Nusantara. Pada intinya merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Kompetensi yang komprehensif dari masyarakat tentang tanah airnya akan berdampak positif terhadap rasa nasionalisme suatu bangsa. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dan berbagai lapisan dari profesi diharapkan dapat berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepribadian bangsa Indonesia yang kreatif dan selalu berinovasi harus senantiasa bersumber dari nilai dan norma yang berlaku di negara Indonesia, yang sudah barang tentu kepribadian tersebut ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekian dari saya, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fauzia yang telah memaparkan materi.
Berikutnya yaitu unsur-unsur wawasan Nusantara yang akan dipaparkan oleh Dede Nufirianti. Pada Dede, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang unsur-unsur wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara bangsa Indonesia, dengan kesadaran yang tinggi akan selalu menggali potensinya demi mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Unsur-unsur wawasan Nusantara ada 3. Yang pertama, wadah atau contour, isi. Yang kedua, isi atau konten. Dan yang ketiga adalah tata laku atau conduct. Yang pertama, wadah diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah negara Indonesia. Berdirinya negara Indonesia merupakan hasil perjuangan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Pemahaman wawasan Nusantara dianggap penting agar bangsa Indonesia selalu menggali potensi pengetahuan tentang keindonesiaannya, serta tercipta rasa saling memahami antar kelompok masyarakat. Lalu yang kedua adalah isi. Isi dari wawasan Nusantara yaitu implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dan berdirinya bangsa Indonesia. Juga penggalian pengetahuan secara mendalam demi meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Lalu yang ketiga adalah tata laku. Tata laku merupakan sebuah output dari semangat adanya wadah dan isi unsur-unsur wawasan Nusantara. Output di sini direalisasikan dalam bentuk sifat dan sikap bangsa Indonesia dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata laku dapat diukur dari berbagai aspek, antara lain, yang pertama, tata laku batiniah, yaitu sebuah sifat yang didasari karakter dan kepribadian yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada tata laku lahiriah, yaitu sikap yang dihasilkan dari penggalian pengetahuan mengenai keindonesiaan sebagai landasan dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku bangsa Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dede yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah asas wawasan Nusantara yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi asas merupakan konsep dasar yang harus dilaksanakan agar dapat memanifestasikan unsur-unsur wawasan Nusantara. Next. Asas wawasan Nusantara diantaranya yaitu yang pertama, ada kepentingan atau tujuan yang sama. Berbagai bentuk kepentingan di negara Indonesia harus dilandasi atau mengacu pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan individu atau golongan. Nah, upaya ini dilakukan agar terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua adalah keadilan. Segala kebijakan atau peraturan yang ditetapkan di Indonesia pada dasarnya berdasarkan dari kebutuhan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai sistem yang diterapkan di Indonesia harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Yang ketiga ada kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran dan keterbukaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan stabilitas negara. Kejujuran dan keterbukaan juga merupakan modal bagi Indonesia dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Nah, karakter ini dapat meningkatkan kepercayaan antar masyarakat sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis. Next. Yang selanjutnya ada solidaritas. Solidaritas atau kebersamaan merupakan aspek yang penting dalam terwujudnya integrasi bangsa. Dengan memiliki rasa solidaritas yang tinggi,
dapat menumbuhkan jiwa kepedulian antar masyarakat. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup. Nah itu, sama yang sehat dalam bingkai kebinekaan sangat penting sebagai upaya untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Baiklah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dede. Pak Dede, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Selanjutnya ada latar belakang lepasnya Timor Leste. Timur Timur adalah wilayah yang pernah didatangi Portugis untuk membentuk perkampungan kecil sehingga okupasi mereka perlahan meluas dari barat Kupang dan ke daerah lain. Diktatorisme Portugis tumbang setelah menerima prasyarat resolusi PBB tahun 1960. Berdirinya partai politik pertama di Timor Portugis yaitu União Democrática Timorense atau UDT dan dilanjut dengan Partai Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independen atau Pretilin. Kedua partai ini sering kali berseteru demi memperjuangkan Timor Timur. Kolonialisme Timor Timor akhirnya dimanipulasi oleh Indonesia. Kemudian di bawah tekanan militer dari Indonesia, Pretilin memproklamasikan kemerdekaan pada 28 November 1975. Sembilan hari setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menyerang Timor Timur. Serangan ini yang membuat Indonesia menduduki Timor selama 24 tahun di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Soeharto awalnya tidak ingin Timor Timur menjadi wilayah di Indonesia. Namun hal ini dipertimbangkan kembali karena Pretilin berideologi komunis yang ditakutkan membentuk negara komunis di perbatasan Indonesia. Lalu ada kronologi pisahnya Timor Timur dan NKRI yang dirangkum dari buku Timor Timur 1 menit terakhir tahun 2008 suntingan August Parengkuhan dan kawan-kawan. Pada tanggal 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia John Howard mengirim surat kepada Presiden B.J. Habibie. Howard mengusulkan agar pemerintah RI meninjau ulang pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Lalu pada tanggal 25 Januari 1999 digelar rapat untuk membahas surat Howard yang berisi tolong dipelajari apakah setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia, masyarakat Timor Timur masih merasa belum cukup bersatu dengan kita. Bagaimana kalau kita pisah baik-baik saja melalui sidang umum MPR, kata Presiden Habibie waktu itu. Lalu pada tanggal 27 Januari 1999, Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengumumkan menawarkan opsi otonomi khusus yang sangat diperluas kepada Timor Timur. Jika ditolak, maka pemerintah Indonesia akan merelakan Timor Timur. Sempat terjadi pro kontra di internal kabinet saat itu. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dede yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Fauzia. Pada Fauzia, saya persilahkan. Baik, selanjutnya pada bulan Maret sampai April 1999, terjadi serangkaian peristiwa menegangkan di Timor Timur, antara lain eksodus massal warga pendatang, kekerasan di gereja Likuika yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi, hingga kerusuhan besar di Dili yang menelan korban jiwa. Selanjutnya, pada 21 April 1999, kelompok
Baiklah, mohon maaf karena Fauzia terkendala jaringan, maka materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Pada bulan Maret sampai April tahun 99 terjadi kekerasan di gereja Likwesa yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Hingga 21 April tahun 99, Plomai di kediaman dengan disaksikan langsung oleh Menhankam atau Pangap Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAM Joko Sugianto, serta beberapa tokoh lainnya. Pada 27 April tahun 99, Presiden Habibie menggelar pertemuan dengan John Howard. Habibie mengungkapkan akan melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timur Timur. Selanjutnya pada 5 Mei tahun 99, Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama bersama Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Timur Timur di markas PBB New York. 2 hari kemudian, sidang umum PBB menerima dengan bulat hasil kesepakatan itu. Pada 17 Mei tahun 99, Presiden Habibie mengeluarkan Kepres nomor 43 tahun 99 tentang Tim Pengamanan Persetujuan RI Portugal tentang Timur Timur. Kemudian dikuatkan dengan Inpres nomor 5 tahun 99 tentang langkah pemantapan persetujuan RI Portugal. Next. Pada 16 sampai 18 Juni tahun 99, perwakilan kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan Timur Timur bertemu di Jakarta. Kedua kubu mereka sepakat menyerahkan senjata kepada PBB atau pemerintah RI. Pada 30 Agustus tahun 99, setelah terjadi serangkaian konflik, penentuan pendapat rakyat Timur Timur dilaksanakan. PBB mengumumkan hasilnya. 78,5% menolak otonomi, 21% menerima otonomi, dan sisanya tidak sah. Dengan demikian, Timur Timur dipastikan akan segera lepas dari NKRI. Dan pada tahun 26 Oktober tahun 99, Presiden RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menggantikan Habibie menandatangani surat keputusan pembentukan UNTAED atau Pemerintahan Transisi di Timur Timur. Pada 30 Oktober tahun 99, bendera merah putih diturunkan dari Timur Timur dalam upacara yang sangat sederhana. Media dilarang meliput acara ini kecuali RTP Portugal. Hingga akhirnya pada 20 Mei tahun 2002, Timur Timur resmi menjadi negara merdeka bernama Timor Leste. Baiklah, alhamdulillah pemaparan materi dari kelompok 8 tentang wawasan Nusantara telah selesai. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.